Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimah yang dirahmati Allah, jumpa kembali di Muslimah TV. Di video ini kita akan membahas tentang 6 peristiwa penting yang terjadi pada bulan Syawal. Bulan Syawal selain dikenal sebagai bulan perayaan hari kemenangan setelah 1 bulan penuh berpuasa Ramadan, juga dikenal dengan banyak sejarah yang terjadi pada bulan ini. Sejarah-sejarah yang terjadi pada bulan Syawal ini sangat penting untuk diketahui bersama. Selain untuk mengingat kembali kisah-kisah heroik dan luar biasa perihal cobaan dan ujian yang menghalangi dakwah Rasulullah SAW, juga untuk mengambil hikmah dan pelajaran yang bisa dipetik dari sejarah tersebut. Sejarah yang terjadi pada bulan Syawal setidaknya terbagi menjadi 3 bagian. 1. Peperangan, 2. Pernikahan, dan 3. Sejarah lahirnya ulama. Sejarah pertama merupakan histori paling banyak yang akan diulas dalam video ini, di mana hal ini menjadi batu sandungan yang menjadi ujian dakwah Rasulullah SAW. Sejarah yang kedua merupakan beberapa catatan Nabi yang melangsungkan akad nikah di bulan Syawal. Karenanya tidak heran jika di Indonesia dikenal dengan istilah bulan nikah. Dan sejarah yang ketiga merupakan histori kelahiran dan wafatnya ulama-ulama tersohor di bulan ini. Berikut sejarah-sejarah tersebut kami rangkum di video ini dengan singkat. 1. Perang Uhud. Perang Uhud terjadi pada tahun ketiga di bulan Syawal setelah hijrahnya Nabi ke Madinah. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh ulama-ulama sejarah, seperti Imam Ibnu Katsir dalam salah satu karyanya Sirah Nabawiyah li Ibnu Katsir dan Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti dalam Fikih Sirah Nabawiyah. Dalam perang ini, pasukan umat Islam terdiri dari 1.000 orang yang dipimpin oleh Rasulullah SAW dengan disertai 2 tentara kavaleri dan 100 pasukan mengenakan baju besi. Nabi juga mengutus 3 panglimanya, yaitu Mus'ab bin Umair, Usaid bin Hudair, dan Hubab bin Munzir. Sedangkan pasukan orang Quraisy terdiri dari 3.000 orang yang dipimpin oleh Abu Sufyan dengan disertai 100 tentara kavaleri dan 700 pasukan mengenakan baju besi. Alhasil dalam perang ini pihak kaum Quraisy berhasil meraih kemenangan dan bisa memukul mundur umat Islam. 2. Perang Khandaq atau Parit. Perang Khandaq terjadi pada tahun kelima di bulan Syawal setelah hijrahnya Nabi ke Madinah. Perang Khandaq diikuti oleh 3.000 personil umat Islam melawan koalisi kaum kafir dengan kekuatan 10.000 personil. Dan menurut sebagian ulama sejarah ada yang mengatakan bahwa jumlah personil kaum kafir 15.000 pasukan. Dengan koalisi antara orang kafir Mekah, kaum Yahudi, orang-orang Quraisy, dan beberapa kelompok konspirasi. Pemicu terjadinya perang Khandaq disebabkan seruan dan ajakan orang-orang Yahudi kepada beberapa kelompok dan pembesar suatu suku. Mereka sangat emosi dan merasa sangat terhina ketika melihat kaum muslimin semakin luar biasa dan semakin luas dalam menyebarkan agama Islam. Mereka juga iri ketika melihat keuntungan yang selalu diraih umat Islam. Kaum Yahudi mulai membangun strategi dengan cara melakukan konspirasi baru untuk mengumpulkan pasukan yang banyak guna menyerang kaum muslimin. Rencana jahat itu terdengar oleh kaum muslimin dan disampaikan kepada Rasulullah SAW. Kemudian ia mengajak para sahabat untuk bermusyawarah. Dalam musyawarah itu, Salman Al-Farisi menawarkan sebuah gagasan cemerlang. Ia mengusulkan agar umat Islam menggali parit di wilayah utara kota Madinah, yaitu daerah yang biasa menghubungkan antara kedua ujung daerah Haran, Wakim, dan Hara Al-Wabrah. Daerah ini juga merupakan satu-satunya jalan terbuka di hadapan pasukan musuh. Sedangkan sisi lainnya sudah menjadi benteng karena terdapat gunung-gunung tinggi yang dipenuhi pohon kecil dan dikelilingi pohon-pohon kurma, sehingga bisa menyulitkan unta dan berjalan kaki untuk melewatinya. Strategi ini diterima Rasulullah SAW beserta para sahabat yang lain, mengingat jumlah pasukan tentara musuh yang begitu besar. Dengan strategi cemerlang seorang sahabat pendatang dari Persia, persatuan dan kekompakan umat Islam, akhirnya mereka menuai kemenangan. Dari kitab Wahbah Az-Zuhaili,
Tafsir Al-Munir fil Aqidah Wasyariah wal Manhaj, Darul Fikri 1418, halaman 263. 3. Perang Hunain. Perang Hunain terjadi pada bulan Syawal tahun 8 Hijriah di lembah Hunain, yaitu sebuah lembah yang menjadi penghubung kota Makkah dan Thaif. Perang ini diikuti oleh 12.000 personil, terdiri dari 10.000 penduduk kota Madinah dan 2.000 dari kota Makkah, sedangkan pasukan musuh terdiri dari 20.000 personil. Perang ini terjadi setelah Allah memuliakan Rasul-Nya dengan menaklukkan kota Makkah atau Fathu Makkah. Kaum Quraisy yang sebelumnya memerangi Rasulullah telah berubah 180 derajat menjadi sosok orang-orang yang ingin dekat dengannya. Sementara itu, para pembesar dan tokoh-tokoh kabilah Hawazin dan kabilah Saqif sibuk memperbincangkan kemenangan Nabi dan kaum muslimin. Mereka iri dan dengki dengan kemenangan yang sedang dinikmati umat Islam. Demikianlah awal mula penyebab terjadinya Perang Hunain. Pada awal peperangan, umat Islam berhasil dipukul mundur oleh pasukan kafir. Strategi musuh yang diprakarsai oleh Malik bin Auf cukup ampuh untuk membuat pasukan Islam lari tunggang langgang dan terpecah di lembah Hunain. Namun pada akhirnya Rasulullah SAW memanggil pasukan umat Islam untuk mundur dan menyampaikan kabar gembira bahwa Allah akan memberikan kemenangan pada umat Islam dalam perang ini. Perang kembali meledak, semangat pasukan umat Islam kembali memuncak. Tak ada yang bisa menghalangi mereka untuk meraih kemenangan, hingga pada akhirnya kemenangan bisa mereka dapatkan. Dari Syekh Syed Ramadan Al-Buti di Sirah Nabawiyah, Darud Dar Al-Fikri tahun 2006, halaman 280. 4. Perang Thaif. Perang Thaif terjadi pada bulan Syawal tahun 8 Hijriah. Setelah meletusnya Perang Hunain, dalam perang ini, pasukan kaum muslimin mengejar sia-sia pasukan Quraisy yang melarikan diri dari Perang Hunain, yang bersembunyi di dalam benteng kota yang kokoh sehingga umat Islam tidak dapat menembus benteng. Melihat keadaan tersebut, akhirnya Rasulullah SAW mengubah taktik penyerangan dengan memblokade seluruh wilayah Thaif. Pada akhirnya penduduk Thaif menyerah dan menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan pasukan Islam. Dari Syekh Afiur Rahman Al-Mubarak Furi, Ar-Rohiqul Mahtub, Darul Wafa, Juz 1, halaman 408. 5. Pernikahan Nabi Muhammad SAW. Di Indonesia, bulan Syawal dikenal dengan istilah bulan pernikahan karena banyak orang-orang yang melangsungkan akad nikah pada bulan ini. Hal ini ternyata sebuah langkah dan upaya mereka untuk mengikuti salah satu amal Rasulullah, yaitu menikah di bulan Syawal. Pernikahan Rasulullah SAW dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu an dan Sayyidah Ummu Salamah radhiyallahu an merupakan salah satu peristiwa bersejarah yang terjadi di bulan Syawal. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat, yaitu yang artinya dari Aisyah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW menikahiku di bulan Syawal. Dalam riwayat yang lain, sungguh Nabi menikah dengan Ummu Salamah radhiyallahu an pada bulan Syawal. 6. Lahir dan wafatnya Imam Bukhari. Salah satu nama ulama tersohor yang tidak asing dalam dunia Islam adalah Imam Bukhari. Ia memiliki kontribusi yang sangat banyak dalam ilmu pengetahuan, khususnya dalam ilmu hadis. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tidak hanya berjumlah ratusan, namun mencapai ribuan, sebagaimana tertulis dalam salah satu karyanya, yaitu Sahih Bukhari. Peristiwa Imam Bukhari yang menjadi catatan sejarah pada bulan Syawal adalah
Hari kelahiran dan wafatnya. Ia dilahirkan pada hari Jumat tanggal 13 bulan Syawal pada tahun 194 Hijriah di kota Bukhara, Uzbekistan. Ia juga wafat pada bulan Syawal, tepatnya malam 1 Syawal atau malam hari raya Idul Fitri. Kemudian dimakamkan pada hari raya tanggal 1 Syawal. Syekh Ahmad Bilal As-Sirajul Munir fi Al-Qabil Muhaddisin dari Darul Ibnu Hazm halaman 356. Demikian 6 peristiwa sejarah penting yang pernah terjadi pada bulan Syawal dari masa ke masa. Semoga bisa menjadi inspirasi dan penggugah semangat untuk terus meneladani perjuangan Nabi. Dan yang belum menemukan jodoh, semoga segera dipertemukan dengan jodohnya di bulan Syawal. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton video kami Muslimah TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.